Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, jadi di tengah semarak kemenangan NKRI hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia, tiba-tiba ada pula nih guys, NGO asing alias LSM asing yang seolah-olah ngajak ribut di deket IKN Nusantara guys. Tak main-main saat seluruh rakyat Indonesia bersatu memperingati hari kemerdekaan Indonesia, mereka malah membentangkan spanduk raksasa di jembatan penghubung IKN Nusantara yang bertuliskan Indonesia is not for sale, merdeka katanya. Dan amsyongnya mereka ini pun adalah organisasi Greenpeace, sebuah NGO asing asal Kanada Amerika. Nah, cukup amsyong guys. Nah, narasi mereka ini pun membuat seolah-olah pemerintah telah menjual negara Indonesia ke orang-orang asing. Kira-kira apakah masalahnya? Setelah ini kita bahas. Dan nanti kabar kedua yang juga tak kalah panas, Rusia kini akhirnya telah didesak dan diminta untuk segera menembakkan senjata nuklir ke Ukraina, bahkan juga ke London dan kota New York, Amerika. Nah, lantas bagaimanakah desakannya dan siapakah yang mendesak? Apakah Pak Putin akan menyetujuinya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Greenpeace yang kemarin ternyata tak menyia-nyiakan momen kebangsaan negara kita Indonesia guys. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, belasan orang aktivis dari organisasi penggiat lingkungan yaitu Greenpeace baru-baru ini telah ditangkap aparat kepolisian setelah membentangkan spanduk besar bertuliskan Indonesia is not for sale. Artinya Indonesia tidak untuk dijual guys. Nah, walaupun ditangkap baru-baru ini mereka juga telah dilepaskan. Jadi spanduk sebesar berukuran 50 x 15 meter ini pun mereka bentangkan di jembatan Pulau Galang Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin. Dan alasan mereka protes adalah karena pemberian izin penggunaan lahan hingga 190 tahun oleh Presiden Joko Widodo untuk para investor di IKN Nusantara. Jadi mereka ini, Greenpeace ini, katakan bahwa memberikan hak 190 tahun kepada perusahaan asing untuk berinvestasi di IKN adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia katanya. Bahkan mereka sebut pembangunan IKN sebagai manifestasi kolonial atau bahasa mudahnya itu adalah perwujudan bangsa kolonial. Menurut admin, ini adalah sebuah narasi yang cukup menyesatkan guys. Apalagi spanduknya itu loh, provokasi banget guys. Indonesia is not for sale katanya. Mereka membuat narasi seolah-olah seluruh tanah di IKN di Kalimantan Timur itu sudah dijual ke negara asing. Ya, kalau orang awam yang dengarkan pasti mikirnya gitu ya kan. Jadi jelas banget kalau mereka mau bilang bahwa pemerintah kita sudah menjual tanah Indonesia ke pihak-pihak asing dan jadi milik asing. Bahkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada satu jengkal pun wilayah di Indonesia yang dijual ke negara asing. Tapi yang diberikan itu hanya izin buat usaha alias HGU, hak guna usaha, yang pastinya berada di bawah peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pertanyaannya, kalau sudah ada HGU yang misalnya didapatkan oleh pihak asing, apakah artinya tanah itu akan juga milik asing? Oke, jadi seperti yang admin bilang tadi, yang namanya HGU itu ya adalah sejenis izin guys. Izin buat kalian para pengusaha yang mau bangun usaha di suatu wilayah di Indonesia. Dan meskipun kalian dapat HGU, ya tanahnya itu tetap milik negara guys. Milik pemerintah Indonesia, milik rakyat Indonesia. Jadi nggak bisa asal comot guys. Dan tujuan HGU itu adalah untuk memberikan kepastian kepada para investor di bawah perlindungan hukum untuk mengelola lahan tersebut. Dan ini tujuannya juga adalah untuk menarik para investor baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk berani menanamkan modalnya. Seperti contohnya ketika kalian mau buka warung perlu modal 50 juta nih, pakai duit mertua pula ya kan.
tapi tanahnya nggak ada guys. Jadi kalian pasti bingung kan mau bangun di mana? Masa mau bangun warung di tepi jalan? Sebulan oke lah, 2 bulan oke lah. Bulan kelima kena gusur guys. Udah modal belum balik malah jadi bangkrut pula ya kan? Nah begitu juga lah HGU guys, hak guna usaha. Dengan kepastian jangka waktu yang panjang diharapkan para investor ini berani masuk dan menanamkan modalnya untuk membangun IKN Nusantara menjadi kota yang maju. Jadi mereka nggak takut-takut guys, waktunya cukup panjang dan modal pun mereka pikir pasti bisa balik dan IKN pun menjadi kota maju. Nah begitulah kira-kira secara umumnya penjelasan HGU. Jadi bukan dijual, bukan juga milik asing guys. Dan untuk Green Space ini ya ini jelas-jelas NGO dari asing guys. Yang perlu kalian ketahui, mereka ini juga adalah salah satu organisasi asing yang lumayan sering recok dengan Indonesia. Mulai dari ngerecoki kelapa sawit kita, kemudian ngerecokin kawasan industri kita, sampai kini ngerecokin pula IKN Nusantara. Dan admin pun sanksi guys. Mereka ini suruhan pula sama negara-negara asing sponsornya ya kan. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar. Oke lanjut kabar kedua dikutip dari banyak sumber berita berikut. Jadi baru-baru ini seorang pakar Rusia mengatakan bahwa dalam perang Ukraina, Moskow Rusia pun pada dasarnya telah berperang melawan NATO. Karena ya paling tidak 50% bahkan 70% sekarang senjata-senjata dan alutsista yang digunakan Ukraina adalah dari NATO. Dan jangan salah, pasukan-pasukannya pun kemungkinan besar juga banyak dari negara asing. Cuma ya diam-diam ya kan. Dan lanjut terkait hal ini, pakar Rusia pun kini tiba-tiba kemarin mendesak Moskow untuk menyerang Amerika dan Inggris dengan senjata nuklir guys. Ngeri-ngeri sedap guys. Dan pakar ini adalah Mr. Stanislav Kravitnik, seorang pakar Moskow berkewarganegaraan ganda Amerika Rusia. Bahkan ia merupakan mantan perwira Angkatan Darat Amerika yang membelot ke Rusia pada tahun 1990-an silam, di mana kini menurutnya Rusia perlu menyerang New York dan London dengan senjata nuklir. Bahkan ia pun juga berulang kali menyebut Amerika adalah musuh Rusia dan menuduhnya ingin menghancurkan rakyat Rusia. Ngeri-ngeri sedap guys. Bahkan desakan untuk menembakkan senjata nuklir ini pun tak berasal dari beliau saja guys. Satu lagi seorang fisikawan Rusia yaitu Mr. Anatoly Polintsev juga telah meminta Pak Putin untuk mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir dalam perang. Hal ini katanya adalah untuk mencapai semua tujuan dengan lebih cepat. Mengingat konflik ini memang telah berkecamuk selama 2,5 tahun guys. Ngeri-ngeri tak sedap. Dan secara rinci mengusulkan penggunaan senjata nuklir ini untuk menyerang terowongan Beski di Ukraina yang merupakan jalur kereta api di wilayah Lviv yang dilaporkan telah digunakan untuk mengangkut senjata barat ke Ukraina. Dia katakan bakal sulit untuk menghancurkan dengan senjata konvensional. Karena itu adalah terowongan tempat perlindungan bom yang paling dapat diandalkan di Ukraina. Nah lo, apakah Pak Putin akan mengikutinya? Apakah Pak Putin akan mengikuti saran dari pakar-pakarnya ini? Semoga saja tidak ya guys. Kalau bisa sih damai-damai saja ya guys. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.